buat record. Oke. Nah, langsung aja kita ke materi. Oke. Jadi materi kali ini adalah struktur atom. Nah, seperti teman tahu, atom ini adalah suatu partikel terkecil, ya kan, yang nggak bisa dibagi lagi. Oke. Nah, untuk teman-teman yang kiranya agak sulit untuk di kimia gini, bayangkan kalau atom itu orang. Bayangkan atom itu orang. Oke. Sebut aja dia ini atom. Oke, sebut aja dia ini atom. Nah, kalau orang itu pasti dia kan punya susunan kan? Ada tangan, ada badan, ada kaki, ada pala. Benar kan? Begitupun juga atom. Atom pun ada susunannya. Apa aja itu? Yang pertama, proton. Yang kedua, elektron. Yang ketiga, neutron. Oke. Ya, ini biar simpel, aku singkat jadi P, ini elektron kayak gini, terus N jadi neutron. Oke. Nah, proton, elektron, dan neutron ini, mereka ini yang menyusun suatu atom. Jadi suatu atom itu terdiri atas partikel dasar, yaitu proton, neutron, dan elektron. Di mana proton ini dia muatannya positif, elektron ini negatif, sedangkan neutron ini netral. Oke. Nah, proton dan neutron, dia ini terletak di inti. Sedangkan elektron, dia ini mengelilingi inti. Oke, itu kuncinya itu. Proton dan neutron ada di inti, sedangkan elektron mengelilingi atom. Oke. Nah, kenapa proton dan neutron ini bisa di inti? Karena elektron, jadi massa elektron itu cuman 1/1836 kali dari massa proton. Karena massanya kecil, jadi elektron ini nggak dianggap di inti. Jadi yang di inti cuma proton dan neutron. Oke, sama seperti komposisi orang nih. Yang paling dianggap itu, yang paling kelihatan itu ya just badan, ya kan? Karena kaki, kaki dan tangan itu lebih kecil. Jadi yang paling dianggap itu badan. Nah, sama seperti atom. Yang paling yang cuman ada di inti cuman proton dan neutron. Oke. Dimana kalau teman-teman tahu kalau jumlah proton dan jumlah elektronnya sama, maka dia ini kan netral ya, netral. Sedangkan kalau misalkan elektronnya lebih sedikit dari proton, berarti dia kation. Kation. Kalau protonnya lebih sedikit dari elektron, itu anion. Anion itu kayak X min, X2 min, dan sebagainya. Fe berapa min misalkan, dan sebagainya. Ini tuh anion. Gampangnya kalau A itu biasanya hal-hal yang negatif. Anion. Oke. Nah, sampai situ pengenalannya. Sekarang kita masuk ke lambang suatu atom. Kita masuk ke lambang suatu atom. Misalkan gini. Misalkan lambang suatu atom itu dilambangkan dengan huruf X. Nah, yang di atas itu A, yang di bawah itu Z. Oke. Nah, yang A ini, yang atas ini disebutnya nomor massa. Oke. Yang Z ini disebutnya
nomor atom. Oke. Nah, nomor massa mudahnya dia itu adalah perpaduan dari jumlah, ini jumlah proton ditambah jumlah dari neutron. Sedangkan nomor atom dia itu berpaduan pada jumlah dari proton. Oke. Nah, kalau misalkan netral, maka jumlah proton sama dengan jumlah neutron sama dengan jumlah elektron. Ini catatannya kalau netral. Oke. Jadi nomor atom itu bergantung pada jumlah dari proton. Nah, kalau netral, maka jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, sampai sini dulu kita bakalan ngebahas contohnya. Misalkan gini. Misalkan punya sulfur, nomor massanya 32, nomor atomnya 16. Oke. Nah, kalau misalkan ditanya nih, misalkan berapa sih jumlah dari proton, neutron, dan elektron yang ada di sini? Nah, teman-teman bisa ikutin rumus ini nih. Rumus dari bentuk umum lambang atom. Oke. Ini terserah mau di screenshot pun nanti juga teman-teman bisa nonton di rekamannya. Oke. Lihat ini, 32 kita jabarin lagi. 32S16. 32 ini apa? Nomor massa. Oke. Terdiri dari jumlah proton tambah jumlah neutron. Berarti kan jumlah proton ditambah jumlah neutron sama dengan 32. Oke, sampai sini. Nah, terus ini, yang 16 ini apa? Namanya kan nomor atom. Nomor atom berarti dia mencerminkan jumlah proton. Berarti jumlah proton sama dengan 16. Oke, berarti karena atom ini netral, oke, di sininya nggak ada plus, nggak ada min, nggak ada muatan apapun, berarti dia sama kayak jumlah dari elektronnya. Nah, kalau gitu kita bisa jabarkan. Protonnya 16, elektronnya 16. Berarti neutronnya 16 ditambah jumlah neutron sama dengan 32. Jumlah neutron sama dengan 32 dikurangin 16. Jumlah neutron sama dengan 16. Oh, berarti protonnya 16, neutronnya 16, elektronnya juga 16. Nah, ini konsep dari dasar atom. Oke, kuncinya di situ. Nah, sekarang kita latihan lagi deh. Kita latihan lagi. Kita banyak-banyak latihan di nomor atom. Misalkan punya nomor atom suatu unsur. Oke, nomor atom suatu unsur itu misalkan berapa ya? Misalkan 58. Dan nomor massa salah satu isotopnya ialah 140. Nomor massanya 140. Jumlah dari elektron, proton, dan neutron yang terdapat dalam atom unsur tersebut adalah, nah, kita punya nomor atom 58, nomor massa 140. Kita misalkan atomnya kita lambangkan apa? Misalkan kita lambangkan dengan X ya. Oke, ganti biar lebih baik. Misalkan kita lambangkan atomnya dengan A. Misalkan suatu atom kita lambangkan dengan A. Nomor atom itu yang di atas atau yang di bawah? Coba. Bisa jawab di kolom komen atau di mic. Nomor atom itu yang di atas atau yang di bawah? Yang di bawah. Nah, ya benar. Berarti nomor atom 58 kayak gini. Oke. Terus nomor massa 140, berarti dia di atas. Ingat, nomor massa ini kan terdiri dari jumlah proton ditambah jumlah neutron. Oke. Sedangkan ini nomor atom terdiri dari jumlah proton. Karena ini netral,
berarti sama kayak jumlah elektron. Oke. Nah, sekarang ditanya elektronnya berapa, protonnya berapa, neutronnya berapa. Nah, berarti kita yang di bawah ini nih, kita udah langsung ketemu dua nih, 58. Berarti proton dan elektronnya 58. Oke, berarti ini dapat, tinggal neutron. Nah, ini kan sama dengan 140. Oke, kita jabarin. Jumlah proton tambah jumlah neutron sama dengan 140. Protonnya 58. Neutronnya, neutronnya kan yang ditanya, sama dengan 140. Jumlah neutron sama dengan 140 dikurangin 58. Jumlah neutron sama dengan berapa? 92. Nah, kayak gini. Ini penerapannya. Biasanya ada nyangkut 1-2 soal yang kayak gini. Yang penting kalau udah tahu ini, udah tahu di dasarnya. Oke, itu contoh soal. Nah, sekarang kita ke materi lagi balik. Habis ini kita jelasin tentang, habis ini kita ngebahas tentang isotop. Apa itu isotop, isobar, dan isoton. Oke, tadi kita udah bahas bentuk umumnya dari atom. Misalkan kita punya atom X, ini A, ini Z. A itu nomor massa yang terdiri dari jumlah proton tambah jumlah neutron. Nah, yang Z ini nomor atom yang terdiri dari jumlah proton, pun kalau netral berarti terdiri juga dari jumlah elektron. Iya benar, 82. Sorry. Nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron karena dia netral. Oke. Nah, sekarang ke penerapan tentang isobar, isotop, isobar, dan isoton. Dan aku bakalan kasih tips gimana sih gampangnya ngebedain ini. Yang pertama itu isotop. Isotop. Isotop itu yang sama itu nomor atomnya. Sama nomor atom. Oke, sama nomor atom. Misalkan gini. Aku punya atom magnesium. Magnesium. Terus aku juga punya atom satu lagi magnesium juga. Nah, ini kan sama nih pasti, magnesium sama magnesium. Yang membedakannya adalah nomor masanya. Di mana nomor masanya dibedakan dengan kelimpahannya. Oke. Ini isotop. Jadi isotop yang sama tuh yang di bawah ini nih. Yang Mg-nya sama nih. Oke. Gampangnya dia pasti sama atomnya. Oke, itu dari isotop. Nah, kalau isobar, isobar ini kebalikannya dari isotop. Isobar ini yang sama adalah nomor masanya. Ingatnya kalau bar itu kan isi ya, bar isi. Nah, yang mengisi atom itu di inti kan proton dan neutron. Berarti dia patokannya di nomor massa. Oke, nomor massa sama. Ingatnya di bar, bar isi, isi berarti inti, intinya adalah proton dan neutron. Oke, contohnya gini, misalkan aku punya 14 C 6 dan 15 N7. Sorry, 14 7. Nah, ini sama di nomor masanya. Ini yang disebut dengan isobar. Oke, isobar itu bar ini kan isi. Bar itu kan isi. Isi kan berarti inti. Inti berarti proton dan neutron. Proton dan neutron itu menyusun nomor massa. Itu kata kuncinya. Terus isoton. Isoton. Nah, isoton itu yang sama jumlah neutronnya. Jumlah neutron. Nah, gimana cara gampang dari kita tahu supaya jumlah neutron sama? Yaitu adalah selisih dari nomor massa dikurangi nomor atom. Misalkan gini, aku punya 14 C6 dan berapa ya?
15 N 7 deh. 14 dikurangin 6. Berapa? 14 dikurangin 6. Itu 8 ya? 8. Nah, 15 dikurangin 7. 15 dikurangin 7. Itu dapat 8. Nah, ini tuh neutron. Yang kiri jumlah neutronnya 8, yang kanan jumlah neutronnya 8. Nah, ini yang disebut dengan isoton. Jumlah neutronnya sama. Oke. Nah, di luar ketiga itu ada satu hal yang jarang dijelasin di buku ataupun di course, yaitu isomer inti. Bentar. Ini karena nggak muat, jadi kita ke new. Oke, yaitu isomeri inti. Isomeri inti. Ini jarang muat di buku atau di course karena memang jarang keluar, tapi aku bakal jelasin buat jaga-jaga. Jadi isomer adalah nuklida-nuklida dengan jumlah neutron maupun proton sama. Jumlah neutron maupun proton sama, tapi punya energi yang beda. Itu kuncinya. Jumlah proton sama, jumlah neutron sama, bedanya di energi. Beda di energi. Nah, kalau teman-teman nantinya ketemu soalnya itu kayak nuklida, isotop, dan sebagainya itu sama aja kayak atom. Jadi nuklida X berarti atom X, dan sebagainya gitu. Nah, isomer inti ini contohnya kayak gini. Misalkan aku punya 12M C6 sama 12C6. Nah, ini protonnya sama, neutronnya juga sama. Bedanya di energinya doang. Di sini ada M. Nah, arti dari M ini adalah metastabil. Oke. Metastabil artinya dalam keadaan energi tinggi. Energi tinggi. Sehingga dia nggak stabil. Nah, nuklida metastabil, dia bakalan mancarin suatu radiasi. Oke. Dia bakalan mancarin radiasi. Nah, pada umumnya di metastabil ini radiasinya itu gamma. Gamma. Oke. Jadi kita udah bahas isotop, isobar, isoton, dan isomer inti. Sampai sini ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjut ke contoh-contoh. Ada yang mau ditanyain? Oh, isoelektron itu sama kayak, kalau isoelektron berarti dia sama di elektronnya. Isoelektron berarti dia sama di isotronnya. Biasanya sama kayak isotop. Isoelektron dia sama di jumlah elektronnya. Mirip-mirip kayak isotop, cuman bedanya dia itu ada muatan, misalkan gini. Misalkan berapa ya? Oh gini deh. C6 min dan N7. Ini kan protonnya 6. Jumlah protonnya 6. Nah, kalau netral kan sama jumlah proton sama kayak jumlah elektron kan. Tapi karena ada minnya ini min 1, berarti elektronnya kelebihan 1 kan. Berarti jumlah elektronnya itu 7. Nah, ini netral kan. Berarti jumlah proton sama kayak jumlah elektron. Berarti 7. Nah, ini disebut isoelektron. Nah, gitu. Di sini ada yang mau ditanyain lagi? Ada yang mau ditanyain lagi nggak dari sini? Sebelum kita ke soal, contoh soal. Oke.
Oke. Berarti kita lanjut ya? Kita lanjut. Oke. Nah, kalau misalkan ditanya bagian-bagian atom yang terdapat dalam inti. Berarti apa tuh? Bagian inti itu ada di proton dan neutron. Sedangkan kelilingnya yang mengelilingi itu elektron. Oke. Terus ada pertanyaan lagi nih. Ini sebenarnya tadi mau aku ketik dulu, jadi tapi nggak sempet, jadi aku tulis diketahuinya aja. Misal ini, unsur klorin dengan lambang, kita punya unsur klorin dengan lambang 35Cl17. Terus ditanya berapa protonnya, berapa neutronnya, berapa elektronnya. Nah, kalau kayak gini, kita jabarin dulu nih. 3517Cl. Nah, ingat, ini apa? Ini nomor massa. Nomor massa itu terdiri dari proton tambah neutron. Sedangkan ini nomor atom, terdiri dari jumlah proton. Karena ini netral, berarti ini sama kayak jumlah elektron. Oke. Nah, protonnya diketahui nih, proton 17, elektron 17. Oke. Berarti kita tinggal fokus di neutronnya. P tambah N, yang ini nih, P tambah N. P tambah N sama dengan 35. P-nya berapa? P-nya 17. Tambah N sama dengan 35. Berarti N sama dengan 18. Oke, berarti protonnya 17, elektronnya 17, neutronnya 18. Nah, seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi nih yang serupa. Misalkan ada natrium. Natrium berapa ya? Natrium itu misalkan punya massa, nomor massa 23. Nomor atom natrium itu 11 ya, 11. Nah, natrium nomor atom 11, nomor massa 23. Ditanya juga nih, protonnya berapa, elektronnya berapa, neutronnya berapa. Nah, kalau kayak gini, sama kayak tadi, dijabarin dulu, 23 Na, 11. 23 ini nomor massa, ini nomor atom. Nomor massa terdiri dari proton ditambah neutron, sedangkan nomor atom terdiri dari proton. Karena netral, berarti sama kayak jumlah elektron. Ini karena netral. Karena netral. Oke. Nah, berarti proton dan elektronnya ini bisa langsung diketahui nih. Berarti protonnya 11, elektronnya 11. Tinggal neutronnya. Berarti kita cukup fokus di sini nih. Berarti P plus N sama dengan 23. Protonnya 11. N-nya yang ditanya. N sama dengan 23 kurang 11. N sama dengan 12. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan ditanya kayak gini. Misalkan punya ferum, Fe. Fe nomor atom, misalkan aku punya gini. Fe nomor atomnya 26, nomor massanya 56. Oke. Kalau misalkan dia Fe itu berubah jadi Fe3+, berapa jumlah protonnya, jumlah elektronnya, proton, elektron, sama jumlah neutronnya? Ada yang mau coba jawab dulu nggak sebelum aku coret-coret? Kita punya Fe, nomor atomnya 26, nomor massanya 56. Nah, yang ditanya itu kalau misalkan Fe-nya bermuatan 3. Nah, protonnya berapa? Protonnya 23, benar. Protonnya 26, sorry, 26, benar. Terus elektronnya berapa jadinya? Elektronnya di berapa? Protonnya 26, benar. Elektronnya jadi 23. Nah, ya benar. Elektronnya jadi 23. Berarti neutronnya 30. elektron 23. Ya, bukan. Ya benar, 30.
30, benar. 30. Nah, berarti kalian udah pada ini nih, udah paham. Kan Fe 5626 ya. Ini tuh nomor massa, N massa. Ini terserah mau kalian jabarin atau enggak setiap kerjain soal kayak gini. Tapi saran aku dijabarin biar kalian ingat. Nah, nomor massa kan P plus N, sedangkan ini P. Nah, ini kalau sama, kalau netral kan N. Ini kan sama nih, kalau misalkan netral berarti proton sama elektron sama, tapi ini plus 3 nih. Terus tiba-tiba jadi Fe 3 plus. 3 plus berarti dia artinya kekurangan elektron sebanyak 3. Yang tadinya sama-sama 26, terus dia 3 plus. Berarti kan kekurangan 3 elektron. Kekurangan 3 elektron berarti elektronnya jadinya 23. Oke, karena dia kekurangan 3 elektron. Nah, terus protonnya tetap yang di bawah nih, Pak, patokannya. Tetap dia patokannya di nomor atom, tetap 26. Nah, ininya nomor masanya. Kalian boleh dijabarin kayak tadi aku, boleh langsung kayak gini, 56 atas dikurang bawah. Atas dikurang bawah berarti 56 dikurang 26, berarti 30. Oh, berarti neutronnya 30. Oke, bisa juga kayak gitu. Nah, sekarang karena tinggal 10 menit, satu soal lagi nih misalkan. Satu soal lagi. Ada misalkan partikel X. Partikel X. Nomor atomnya 19. 19. Elektronnya 18. Nah, ini termasuknya anion atau kation. Terus muatannya berapa? Ada yang mau coba jawab sebelum aku coret? Kation, ya benar. Kation muatannya? Kation muatannya 1 plus, benar, plus 1. X 19. Tapi kita punya elektronnya 18. Berarti kan dia kekurangan elektron kan? Harusnya 19 juga nih. Kalau netral, berarti dia plus 1. Kayak gini. Berarti dia kation plus 1. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Tinggal 10 menit lagi. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Itu nanti Sabtu Minggu kayaknya ada jadwal MTK. Sabtu Minggu MTK. Sabtu Minggu jam 8 MTK. Rabu depannya mungkin bisa lagi di kimia. Kita lanjut tentang ini. Sama nanti aku coba ketikin soalnya. Ini coba ketikin soal-soal yang kiranya ke konsep banget gitu. Sampai sini mau ditanyain sebelum di end? Oke, saya kira nggak ada aman. Sekarang ada 22. Ini kita tunggu sebentar, 3 menit, 2 menit. Kalau nomor atom lebih besar dari nomor massa, itu cara pengerjaannya masih sama nggak? Nomor atom lebih besar dari nomor massa. Itu nggak mungkin. Kalau nomor atom lebih besar dari nomor massa, itu nggak mungkin. Karena gini, kan tadi di konsep awal gini, misalkan kita punya atom X. Nah, ini X ini terserah nih, ntar di soal bisa Fe, bisa Ag, bisa O, C, N, dan sebagainya. Terserah. Ini aku misalkan kita punya X. Misal punya atom X, di sini ada A, di sini Z. Nah, A ini kan nomor massa. Nomor massa terdiri dari
jumlah proton ditambah jumlah neutron. Sedangkan Z ini nomor atom. Nomor atom terdiri dari jumlah proton. Oke, jumlah proton. Nah, kalau dia netral, sama kayak jumlah elektron. Kalau netral. Oke. Nah, tadi pertanyaan kalau nomor atom, kalau yang bawah lebih besar dari atas. Itu nggak bisa, karena yang atas, dia terdiri dari proton dan neutron. Sedangkan atom cuma terdiri dari proton. Ini intinya. Oke. Dia cuma terdiri dari proton. Kalau misalkan protonnya 10, ini 10. Ya pasti yang nomor massa lebih besar. Karena neutron itu dia nggak mungkin negatif. Neutron itu dia nggak mungkin negatif. Kan dia bermuatan netral. Neutron itu dia nggak mungkin negatif. Oke. Jadi kalau nomor atom lebih besar dari nomor massa itu nggak mungkin. Pasti dia salah soal. Kata kuncinya di sini, di yang aku kotakin. Tuh. Ada yang mau ditanyain lagi? Sama-sama. Oke. Ini udah tinggal 4 menit lagi. Oleh karena itu, aku coba akhirin ya. Nanti bisa dicek recordingnya di akun Sugeng Karya. Nanti aku kasih